وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. What's a Muslim? The Muslim that comes after Muhammad, right? No. When you aslama, when you submit to your creator, that's a Muslim. This is your definition that's come right now, right? Exactly. No, Saya tidak memiliki penghasilan sekarang, tetapi itu adalah definisi karena itu adalah tanda saya, bukan. Jadi, misalnya, jika saya bertanya kepada Anda apa itu Muslim, apa definisi Anda? Dari mana kata itu berasal? Saya tahu itu datang setelah Islam, Anda hanya membuat deskripsi tidak, karena kata linguistik, aslama, berasal dari orang yang tunduk itu bukan orang Muhammad, bukan. Seperti kekristenan, sebelum Kristus, tidak mungkin ada kekristenan, bukan. Jadi, Abraham adalah seorang Muslim, tentu saja dia, ya, tepatnya Adam adalah seorang Muslim. Semua orang yang menyerahkan kehendak mereka kepada pencipta mereka adalah seorang Muslim seperti Abraham. Siapa yang dia sembah? Tuhan tepatnya. Apakah dia menyembah Yesus? Tidak, hanya Tuhan. Jadi itu seorang Muslim jika Tuhan sama dengan Yesus. Lalu mengapa Abraham tidak menyembah Yesus? Apa yang Yesus katakan dalam Alkitab? Saya hanya ingin mampir ke Nice. Jadi apa yang Anda percaya sekarang? Apakah engkau percaya atau tidak? Saya tidak percaya pada apapun, saya ragu-ragu Anda terbuka, saya tidak menentang apapun. Saya bukan untuk apapun itu bagus, saya mengumpulkan informasi hebat. Jadi kita sebagai Muslim percaya pada satu Tuhan. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya tidak akan memiliki dasar untuk memiliki pemikiran bagi saya. Itu seperti, saya tidak akan. Apa yang saya yakini seperti, saya tidak akan memiliki pengetahuan untuk mengetahui apa yang benar, saya tidak memiliki informasi tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Oke. Jadi hal pertama adalah, apakah ada pencipta? Apakah Anda pikir dunia ini datang dengan sendirinya? Mari kita pikirkan melalui lensa ilmiah, mari kita lihat. Saya bersamanya tidak ada yang bisa menjelaskan itu persis, tidak ada yang bisa menjelaskan itu jadi. Lensa itu tidak berfungsi, setuju, bukannya tidak memberikan keseluruhan cerita, bukan. Saya setuju 100%. Jadi, pada dasarnya sains hanya mengamati apa yang terjadi, mengeluarkan teori, hipotesis, saya membuat Anda yang satu itu, bukan. Tak satu pun dari kita bisa mengamati dari mana kita berasal, bukan. Jadi, mari kita kesampingkan itu sekarang. Mari kita gunakan logika dasar manusia, bukan. Kami tidak berbicara tentang filsafat, hanya logika dasar manusia Anda, bukan. Saya punya telepon di sini ya, apakah Anda percaya bahwa ini datang dengan sendirinya? Tidak ada yang menciptakannya, saya tidak tahu sebenarnya. Saya akan mengatakan satu hal, saya pikir pola alam semesta dapat membuat beberapa hal yang sangat kompleks. Anda melihat beberapa. Saya kira, batu atau beberapa hal tentu. Batu yang rumit, tidak masalah, tapi mari kita tinggalkan batu dan alam semesta darinya. Mari kita ambil saja ini. Jadi, sekarang ini adalah telepon, ia mengenali wajah saya. Itu terbuka, bukan? Itu membuat panggilan telepon. Saya punya aplikasi, saya bisa memutar video di dalamnya, dibutuhkan gambar, bukan? Bahkan memiliki stand, seperti ini cukup keren. Anda tahu, Anda mendapatkan sedikit pops out, Anda bisa membuatnya berdiri, kan? Jadi, semua ini, casing, telepon, kamera. Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda tidak ada yang membuat ini? Butiran pasir berevolusi menjadi iPhone 1 dan kemudian 2 dan kemudian 4 dan kemudian 5 dan kemudian X dan kemudian 13, 14, apapun itu. Adalah hari ini. Apakah Anda benar-benar? Saya tidak akan mempercayai Anda, tetapi alasan saya tidak akan mempercayai Anda adalah karena itu sangat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Anda tahu. Itu dia, itu poin yang bagus sekarang. Seberapa disesuaikan Anda dengan alam semesta ini? Anda mengambil oksigen, Anda mengeluarkan karbon dioksida. Anda melihat tanaman, mereka mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Jika bumi sedikit jauh dari matahari, kita akan membeku sedikit lebih dekat, kita akan terbakar, bukan? Lihatlah betapa indahnya tubuh Anda bekerja, ginjal Anda, hati Anda, hal-hal yang begitu sempurna bahwa jika salah satu dari mereka jatuh, ginjal Anda gagal, jantung Anda gagal, Anda mati, bukan? Lihatlah otak Anda. Jika saya mengambil ponsel ini dan membuangnya sekarang ke dalam semen, apakah itu akan sembuh sendiri? Tetapi jika Anda jatuh, tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Anda mulai berkeropeng. Anda melihat sel-sel darah putih keluar, bukan? Anda terkena virus, tubuh Anda melawannya, bukan? Jadi betapa indahnya Anda disesuaikan dengan dunia ini dan betapa sempurnanya desain Anda lebih baik daripada ponsel ini. Itu benar, jauh lebih kompleks. Jadi sama seperti tidak masuk akal bahwa ponsel ini datang dengan sendirinya. Tidak masuk akal jika kita tidak memilikinya. Seorang pencipta. Saya pikir satu hal yang, maksud saya kira Anda mengatakan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Kita bahkan belum sampai di sana, bukan? Maksud saya adalah, jika seseorang harus menciptakan saya, mereka harus lebih kompleks dari saya. Setuju, lebih kuat dari Anda, lebih cerdas dari Anda, lebih rumit.
Semua itu Tuhan di atas Allah jauh lebih besar dari kita semua. Dia lebih berpengetahuan. Dia tahu segalanya. Dia serba mampu saya. Maaf, saya agak bingung ketika Anda mengatakan Tuhan di atas Allah. Tidak, Tuhan di atas kita Allah, kan? Saya hanya ingin menjadi jelas karena kadang-kadang ketika kita mengatakan Tuhan, orang berpikir tentang seorang pria atau monyet atau sesuatu. Kami tidak percaya pada hal-hal itu. Kami percaya Allah berada di atas ciptaannya. Anda tidak percaya Dia seperti bentuk manusia. Kita tidak percaya bahwa Dia adalah manusia sama sekali, atau bentuk manusia, bukan. Kami percaya bahwa tidak ada yang seperti Dia. Al-Quran memberitahu kita bahwa tidak ada Tuhan yang sebanding di atas Allah. Allah, Tuhan yang di atas, begitu menakjubkan dan begitu agung sehingga kita bahkan tidak memberikan gambar. Kami tidak membuat lukisan, bukan. Kami tidak menempatkan patung-patung kecil di dinding. Kami tidak pergi dan menyembah berhala. Kami percaya bahwa pencipta begitu besar di dunia ini. Kami bahkan tidak bisa melihatnya. Tapi setelah kamu mati dan kamu masuk surga, semoga Allah membawa kita semua ke surga, bukan? Kemudian Anda dapat melihat pencipta Anda di sana, Allah, bukan? Jadi, tapi mari kita ambil langkah-langkah. Hal pertama, saya pikir saya dan Anda setuju sekarang bahwa karena telepon disesuaikan dengan kebutuhan kita dan tidak mungkin datang secara kebetulan dengan sendirinya. Manusia lebih kompleks dan lebih disesuaikan dengan kesempurnaan dan tidak mungkin datang sendiri. Kami setuju akan hal itu. Ya, masalahnya adalah, saya tidak setuju pada kenyataan bahwa kita tidak mungkin datang dari apa yang ada langsung di hadapan kita, tapi itu berubah sepanjang jalan kembali persis. Jadi itu satu hal, tapi bisakah sesuatu datang dari ketiadaan? Ya, karena Anda berkata, bisakah kita datang dari ketiadaan? Ya, aku pikir itu akan masuk akal jika kita berasal dari monyet, kan? Itu masuk akal. Bagaimana itu masuk akal? Kami sangat kompleks, tetapi monyet juga sangat kompleks. Begitu juga anjing berubah menjadi kita, benar. Mungkin tidak terlalu banyak langkah, tapi pikirkan itu, dari mana monyet itu berasal? Saya tahu, lihat itulah yang saya dapatkan. Itu harus kembali ke seseorang. Jadi sekarang, ketika harus kembali ke sesuatu atau seseorang atau beberapa pencipta, bukan? Pada akhirnya ada seorang pencipta, bukan? Itu tidak datang entah dari mana, kan? Tidak ada yang tidak bisa membawa sesuatu, bukan? Jadi kami percaya bahwa pencipta selalu ada di sana dan Dia akan selalu ada di sana dan Dialah yang menciptakan kita semua di alam semesta dan segala sesuatu yang ada, bukan? Dan Dia mengirimkan bimbingannya. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa instruksi, bukan? Jadi Dia mengutus nabi-nabinya seperti Abraham dan Musa dan Yesus dan Muhammad salam atas mereka yang masuk akal, bukan? Karena jika Anda membuat sesuatu, Anda akan memberikan semacam panduan bagaimana menggunakannya, bukan? Bagaimana seharusnya? Misalnya, jika Anda mendesain jenis mobil baru, Anda akan memiliki panduan pengguna. Setiap mobil yang Anda beli akan memiliki manual, bukan? Misalnya, jika Anda tidak tahu dan alih-alih memasukkan bensin ke dalam mobil, Anda memasukkan soda, bukan? Anda akan mengacaukan mesin Anda. Jadi manual mobil akan memberitahu Anda, hei, Anda harus meletakkan oktan 87, 91, apapun, bukan? Ini akan memperjelas masalah-masalah itu. Anda harus mengganti oli Anda setiap mil ini. Jadi pencipta kita menciptakan kita dan Dia memberitahu kami kapan Anda harus berdoa, kapan Anda harus berpuasa, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Anda tahu bagaimana hidup dalam harmoni, apa aturannya? Dan peraturan masyarakat itulah yang dikirim pencipta kita sebagai bimbingan dan Anda memilikinya di tangan Anda. Al-Quran, bukan? Jadi, sekarang, masuk akal bahwa sesuatu harus memulai penciptaan, bukan? Dan memang masuk akal bahwa pencipta itu akan mengirimkan bimbingan dalam bentuk buku dan nabi dan semacamnya, bukan? Seperti yang Anda katakan Anda akan melakukannya jika Anda menciptakan sesuatu, bukan? Dan seperti yang Anda katakan, sang pencipta akan lebih cerdas dari kita, bukan? Jadi, jika Anda percaya ada pencipta, karena seperti yang Anda katakan itu harus dimulai di suatu tempat dan Anda percaya bahwa pencipta mengutus nabi sebagai bimbingan dan itulah dasar-dasar keyakinan muslim. Itulah dasar-dasar keyakinan muslim. Kami percaya bahwa ada satu pencipta kami. Panggil Dia Allah, tapi kami memanggilnya dengan banyak nama lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang paling penyayang, Al-Mutakabir yang penuh belas kasihan, Al-Jabar, Al-Wudud yang paling pengasih, Al-Qawi yang paling kuat, Al-Qadir, orang yang terkuat, orang yang mampu melakukan segalanya. Kita mengenalnya melalui banyak nama, bukan? Jadi, sekarang, ketika Anda tahu ada pencipta dan Anda tahu bahwa orang-orang memanggilnya dengan nama yang berbeda dalam bahasa yang berbeda, tetapi pencipta yang sama itu adalah orang yang mengutus Abraham itu, mengutus Musa, yang mengutus Yesus itu, mengutus Muhammad, dan seterusnya, bukan? Allahu Akbar, kan? Jadi, kemudian kami percaya bahwa itu adalah bagian dari pesan Islam yang lebih besar, pesan yang sama yang dibawa Yesus. Seperti hari ini Anda melihat orang-orang merayakan Natal, benar? Tetapi apakah Yesus merayakan Natal? Tidak. Inilah Alkitab. Anda tidak akan menemukan Natal dimanapun di Alkitab tanggal 25 Desember. Tidak ada hal itu, benar? Jika Anda pergi dan mencari, Anda dapat Google ketika Anda tiba di rumah mencari sejarah Natal itu, bahkan tidak ada dalam tradisi gereja mula-mula. Itu tidak ada di sana dan para pengikut Yesus tidak merayakan Natal, tapi ini adalah sesuatu yang dibawa masuk dari pagan. Festival Saturnalia dan sebagainya, bukan? Jadi,
Islam adalah agama yang benar, agama itu yang Abraham, Musa, Yesus, Muhammad semua dari mereka ikuti itu agama asli. Apa pendapat Anda tentang itu? Dan idenya adalah bahwa agama-agama lain hilang dalam terjemahan persis, berarti pencipta yang sama memberikan pesan kepada Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakan menyembah saya benar. Tetapi setelah waktu Yesus di bumi, ketika dia diambil kembali oleh Allah, kemudian orang-orang mulai menyembah Yesus, mereka mengubah agama mereka, mulai membawa Natal dan Paskah dan Santa Claus dan semua omong kosong ini memiliki patung. Lihatlah perintah-perintah, bukan? Perintah pertama, dengarlah, hai Israel, Tuhanmu adalah satu dan itulah yang kami katakan, Kul huwa Allahu ahad, benar. Dan kemudian dikatakan kepada kita bahwa engkau tidak akan menyembah berhala, bukan? Itu adalah perintah kedua, tetapi apa yang terjadi ketika Anda pergi ke gereja hari ini? Anda lihat berhala Katolik memiliki berhala orang kudus, Anda bahkan pergi ke gereja Kristen, Anda akan melihat Yesus dan beberapa orang kulit putih di kayu salib dan seterusnya, dan mereka seperti, itulah Tuhan membuat berhala dan menyembahnya ketika bukan itu yang Yesus ajarkan, benar? Apakah Anda pikir Yesus pernah berkeliling memberitahu murid-muridnya pergi membuat patung saya? Saya tidak tahu, tidak pernah kan? Jadi ide dasar satu pencipta benar. Siapa yang bukan laki-laki, dia bukan perempuan, bukan manusia, dia yang menciptakan segalanya. Seperti yang Anda katakan, harus dimulai di suatu tempat, benar. Dan pencipta itu mengutus kita, Nabi Ibrahim, Musa, Yesus, Muhammad, untuk membawa kita pesan, untuk memberitahu kita bagaimana kita harus hidup masuk akal. Baiklah, itu saja, Bung, itulah dasar dari keyakinan Muslim. Anda berada di sana, baca, Anda punya kartu kami. Saat Anda siap, kembalilah, kami akan melakukan syahadat Anda, insya Allah. Barakallah, selamat. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن